سائر الشهور سيدا والصلاة والسلام على رسول المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat para guru, para asatidz, para pengurus, ketua DKM Masjid Baitur Rahman beserta jajaran, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas limpahan nikmat serta anugerahnya. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul atau tema kultum kita pada malam hari ini sudah disampaikan tadi. Apa judulnya, Pak? Ingat nggak tadi? Pak Haji ngomong apa? Islam agama yang paripurna. Ada Bang Ipul ini pernah nanya tahun kemarin saya ya. Tahun saya juga udah lupa lagi ngomong apa. Ibu-ibu, di ayat surat Al-Maidah tadi itu penggalan ayat, bukan ayat yang lengkap yang saya baca tadi. Penggalan ayat di surat Al-Maidah ayat 3. Banyak ulama menjelaskan pada kalimat dalam ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. Pada hari ini Allah berfirman, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ayat ini turun pada tahun ke-10 Hijrah. Tepatnya tanggal 9 Zulhijjah, hari Jumat ba'da asar. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada, haji perpisahan. Setelah pelaksanaan haji wada ini, Nabi hidup menurut para ulama tafsir disampaikan setelah haji wada ini selama 81 hari kemudian wafat. Jadi makanya ini disebut haji wada. Di situ keterangannya apa? Agama kalian ini sudah aku sempurnakan, kata Allah. Bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji waktu itu di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Nabi berada di atas puncaknya saat mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau agama sudah sempurna, sudah paripurna, kalau paripurna itu berarti sudah tuntas. Islam itu agama yang sudah tuntas, artinya nggak butuh agama lain, nggak butuh lagi nabi yang lain. Islam menyempurnakan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Penutupan, pamungkas, dan nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Risalahnya al-Islam. Dalam hal apa tuntas? Dalam hal ajaran Islam. Tuntas semua, tidak ada permasalahan yang tidak disampaikan di dalam ajaran agama Islam. Ulama menafsirkan bertepatan ini kebanyakan dengan
berkaitan dengan ibadah mahdoh, tuntas seluruhnya. Makanya haji tutupnya. Berarti untuk Islam sudah beres sampai haji, dari mulai syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Makanya Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sebab ketika Nabi di Madinah, syariat daripada hukum Islam itu baru sholat doang. Ketika sebelum hijrah, ketika di Mekah. Setelah di Madinah tuntas semua sampai dengan masalah haji. Lalu bagaimana dengan hukum-hukum yang ghairu maksud? Itu pun sama di dalam Al-Quran, Al-Hadis, dalam ajaran Islam secara keseluruhan sudah tuntas prinsip-prinsipnya. Bedanya kalau masalah ubudiyah atau rukun Islam tadi, dari mulai prinsip idealnya sampai tata laksananya diatur secara baku oleh ajaran agama Islam. Gak boleh ditambahin lagi, gak boleh dikurang-kurangin lagi. Udah baku. Sholat yang fardu 5 waktu, puasa Ramadan selama sebulan, kecuali yang ada halangan atau ada udzur syar'i. Udah baku. Saya mau menerusin sholat puasa fardunya sampai bulan Syawal, agak bisa. Aturannya udah baku, yang fardu hanya bulan Ramadan, kecuali bapak punya tanda. Kalau misalnya lahir anak saya nanti perempuan, saya bakal sholat sunat 10 rakaat. Maka sholat sunatnya jadi fardu kalau kebetulan lahir anak perempuan. Itu fardunya karena nggak boleh. Kalau yang sunat bagaimana? Yang sunat sudah ada juga ketentuannya. Ada sholat tahajud, ada sholat tarawih, ada sholat apa lagi? Sholat hajat, ada sholat duha, sholat istikharah. Kalau punya pilihan, laki-laki yang masih pada jomblo, berkajiannya mana nih? Yang belum pada nikah, punya pilihan 2. Bingung, yang satu kaya, yang satu kurang kaya, tapi cakepan yang kurang kaya. Pilih yang mana ya? Yang cakep apa yang kaya? Bingung dari dia. Dua-duanya solehah kelihatannya. Laksanakan sholat istikharah, dia dikasih ketujuhan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang-kadang bocah sekarang hayat istikharah udah 3 kali, kalau usah kagak ada mimpi-mimpi. Kagak mesti orang istikharah harus dikasih mimpi. Punya keyakinan siapa yang dipilih. Itu ajaran agama Islam sudah tuntas. Pengen rezeki banyak, pengen rezeki barokah. Emang kita kalau berdoa pengen rezeki banyak apa barokah? Barokah. Kalau hubungan kalau keselamatan, izin mewakilkan jasa, wa barokatan rizki. Rizki itu yang penting barokah, bukan banyaknya. Banyak tapi kagak barokah, percuma, cuma jadi malah petah. Musibah. Sedikit barokah, alhamdulillah. Banyak barokah, lebih alhamdulillah. Jadi Islam sudah tuntas, selesai semuanya. Ajaran-ajarannya sudah sempurna, tinggal kita laksanakan. Masalahnya sumber hukum ajaran Islam itu ada pada Al-Quran dan Sunnah yang utama. Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa memahami ajaran Islam kalau kita tidak bisa memahami Al-Quran dan juga hadis? Ya Allah. Karena itu sumbernya. Ustaz kan banyak terjemah sekarang. Belum tentu kita baca terjemah terus kita memahaminya benar. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, kita di sini tidak bisa menyampingkan jasa para ulama yang begitu besar. Karena kita sebagai orang awam. Jadi umat Islam ini ada yang alim, ada yang awam. Yang alim ada kategori mujtahid. Dia bisa tuh belajar langsung melalui Al-Quran, As-Sunnah dengan dasar keilmuannya.
Cuma harus ngerti tata bahasa Arab, harus tahu ma'ani Quran, maqasid syariah, usul fikihnya, bahasa Arabnya mesti tahu nahwu sharafnya, ma'ani mufradatnya, ma'ani mantik bayannya, balaghahnya juga kudu ngerti. Belum lagi ayat Al-Qur'an semuanya kudu hafal. Dan bisa memilih mana ayat hikam, mana ayat kisah, dan ayat-ayat yang lainnya. Silakan kalau mau langsung ke Quran, tapi harus punya persyaratan sebagai mujtahid. Lah kita seperti saya orang awam, gak bakal ngerti kalau gak ada wasilah ulama. Sebab antara kita dengan Nabi Muhammad SAW terpaut jarak 1400 tahun lebih. Entah berapa generasi di antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya tidak luput kita tahu itu karena ulama dengan ilmunya yang bersama bersambung terus menerus sampai dengan kepada para tabi'in, sahabat dan juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terusin kalian. Satu contoh. Kira-kira kita bisa memahami nggak di ayat ini? Kalau nggak pakai perantara ilmunya para ulama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhura. Ini ayat mengatur sholat waktu sholat fardu. Dirikanlah sholat kata Allah liduluki syamsi karena telah tergelincirnya matahari. Pertanyaan saya, itu sholat apa? Setelah tergelincirnya matahari. Kalau nggak pakai tafsir bingung Pak. Tergelincirnya matahari itu matahari berada tepat di atas kepala. Ukuran bayangan ya, itu berada di badan kita. Jadi kehalangan badan kita itu tengah hari banget kan? Tapi itu bukan waktu zuhur. Waktu zuhur itu setelah itu lewat dikit ada kambang sedikit itu mulai waktu zuhur. Nah, waktu ini menunjukkan sholat apa? Zuhur sama asar. Kalau nggak pakai tafsir nggak paham. Yang ngarang tafsir siapa? Ulama. Yang menulis tafsir siapa? Ulama. Yang menentukan hukum dan haram dari Quran dan hadis siapa? Ulama. Melalui kajian yang jauh, melalui kajian yang dalam, melalui pengetahuan yang dimiliki. Ila wasaqil lail, sampai dengan menjelang dan waktu malam. Menjelang malam kapan? Waktu maghrib. Itu juga saya baca dari tafsir. Kalau nggak dari tafsir bagaimana? Wasaqil lail itu maksudnya apa? Gak ngerti waktu maghrib doang bisa dianggapnya. Padahal termasuk sholat nih. Barulah diterusi wa Qur'anal fajri sampai dengan waktu fajar. Kenapa fajar disebut Qur'anal fajri, enggak sholatul fajri. Subuh itu disebut sholat fajar. Kenapa Al-Quran mengatakan Qur'anal fajri? Kalau nggak pakai tafsir apa enggak? Bacaan Quran itu fajar waktu subuh, bacaan subuh. Ternyata karena sholat subuh atau sholat fajar itu kita diperintahkan untuk memanjangkan bacaan Qurannya, lebih panjang daripada bacaan Quran sholat fardu yang lainnya. Makanya kalau dicipeti Pak, sholat maghrib itu langganan kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul ya ayyuhal kafirun. Itu lagi. Apalagi kalau misalnya giliran imamnya keburu-buru udah
Alhamdulillah ina apa yang tak usah. Cepat banget maghrib karena waktu maghrib alasannya pendek. Padahal emang gue pengen buru-buru dan apanya itu doang. Tapi kalau udah subuh Ustaz Herman di Ciketing ini juga main. Mulai Ad-Duha sama Al-A'la sejenis panjang tuh. Menurut orang-orang Ciketing udah panjang. Ustaz mau Allahu Akbar baca Fatihah, makmum enggak mentok. Kita sabi ini subuh soalnya. Kenapa yang panjang yang dibaca itu? Yang hafal cuma sabihis sama surat. Lah kalau saya mah mau surat gimana yang panjang? Baca mau subuh semua. Tapi dia hafal. Kata yang hafalnya itu yang penting lebih panjang dari sholat yang lain. Baru kita paham setelah kita membaca tafsir bahwa Quran al-Fajr itu ternyata salat subuh disebut Quran al-Fajr karena dianjurkan memanjangkan bacaan pada waktu fajar, pada waktu salat subuh. Inna Quran al-Fajr karena sudah sesungguhnya salat subuh ini disaksikan oleh malaikat. Makin kagak nanti lagi banyak saya bacanya. Kalau kagak pakai tafsir, lah kagak ngerti bagaimana Pak Ustaz? Kan itu jelas bahwa salat subuh disaksikan malaikat. Kenapa yang disebutin salat subuh doang yang disaksikan malaikat? Emang salat lain nggak ada? Kira-kira apa tadi salat disaksikan sama malaikat? Kenapa yang disebut sama Quran cuma Quran al-Fajr salat fajar doang? Alasannya lihat tadi baik dari tafsir. Di tafsir disebutkan karena waktu fajar itu adalah waktu apusan dua rombongan malaikat sip malam sama sip siang. Jadi kata Nabi ini ada hadisnya kata Nabi bapak sebutin. Kata Nabi di antara kita ini Pak ada malaikat yang mantau kita saban hari. Ada malaikat, ada malaikat siang, ada malaikat malam. Malaikat siang sama malaikat malam ini gantiannya waktu subuh sama waktu asar. Makanya kalau salat subuh sudah disaksikan itu karena baik yang sip malam sama yang sip siang ini malaikat ketemu dua rombongan di waktu subuh, jadi disaksikan oleh dua rombongan malaikat. Itu maksudnya. Setelah kita baca baru kita paham ajaran Islam. Nah makanya kita yang awam ini cukup kata mazhab Syafi'i mah taklid aja deh, ikut aja sama ulama. Kalau belum mampu untuk memahami Islam secara mandiri maka ikutlah dengan para ulama. Ulama yang mana Ustaz? Ulama yang mujtahid, ulama yang bisa mengistinbat hukum sehingga menyimpulkan sebuah kesimpulan hukum yang benar. Siapa itu? Diawali dari periodenya Imam Hanafi, maka lahirlah mazhab Hanafi. Kemudian Imam Maliki, lahirlah mazhab Maliki. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Imam Hambali, mazhab Hambali itu yang paling mudah. Silahkan ikut sama mazhab mana dan wajib hukumnya menurut mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain boleh tidak satu mazhab, boleh berbagai macam mazhab. Catatan tahu dari mana. Kita boleh nggak pindah-pindah mazhab? Tahun ini mazhab Syafi'i, besok mazhab Hanafi. Kalau bukan karena kepentingan yang didasari oleh hawa nafsu boleh. Contoh tahun depan kita mau haji. Namanya haji mazhab Syafi'i kan semua ulama sepakat syarat tawaf itu harus suci dari mata. Karena lagi tawaf itu kumpul perempuan sama laki-laki bersentuhan terus kita lagi tawaf. Benar kan? Kita mazhab Syafi'i setiap nempel sama perempuan belum kagak jadi itu puteran. Gagal itu tawaf urusannya. Makanya kalau begitu ambil mazhab yang lain yang membolehkan bersentuhan karena dasarnya sama.
Tidak ada ahadukum minal bait aula maslumun, bisa sama Quran. Dalil bersentuhan kali apa enggak itu sama. Cuma walaupun ulama pakar ahli ilmu itu kan kepala manusia itu beda. Ulama satu menafsirkan ketemunya kulit itu ya kulit, ketemu kulit aja. Tapi ulama yang lain maksudnya lama sebelum bisa ketemu kulit perempuan itu adalah berhubungan intim baru. Jadi jadilah perbedaan pendapat mana yang benar? Benar dua-duanya. Seperti tarawih, ada yang 23 beserta witir, ada yang 11 beserta witir. Mana yang salah? Mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang salah yang kagak tarawih. Ya, dua-duanya benar. Kenapa? Karena dua-duanya punya landasan hukum dalil dari para ulama. Kita takut aja nih, menurut kita yang paling kita yakini yang mana. Itu cukup yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.